kabarnya hari ini? Wah, pasti semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kebaktian walaupun secara online. Masih dalam tema besar kita di bulan Oktober, yaitu tentang profesi. Dan pada minggu yang kedua ini kita masuk dalam profesi pendidikan. Kita mungkin punya cita-cita seperti menjadi guru, kemudian dosen, profesor, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu pasti akan tetap untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini, saya memberikan kesempatan untuk kita semua bisa mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari anak-anak sekalian, kita memulai kebaktian kita. Kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan nyanyian kita kepada Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Katakan bahwa kita ingin bernyanyi untuk Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarkan musik masih mengalir. Kita mau naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiap Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan,
kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan juga memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan juga dengan sungguh-sungguh. Pakailah kami Tuhan, untuk kami tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, saat ini kita masih terus bersukacita. Kita mau kembali agungkan nama Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian, bersuka dalam Tuhan. Kita semua boleh bertepuk tangan ya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Semua angkat tangannya, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita akan pujian ini sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Semua angkat tangannya, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mazmur 140 ayat 14 berkata, sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Anak-anak kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita saat ini menyiapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus ada dalam kehidupan kita, untuk bisa menjadi teladan di dalam kita melakukan setiap kegiatan kita hari lepas hari. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, sungguh indah. Kemana
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bertemu kembali dengan kalian. Kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sudah mendapatkannya? Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup keluarga kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami alami di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami hidup yang selalu memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami bisa berkonsentrasi dengan baik untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari, udah mendapatkan ya. Tadi ya kita baca, kakak baca, adik-adik menyimak. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mereka mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, menggusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan menggusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka menggusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik, di sini kita melihat bagaimana Ananias dan istrinya Safira berkata tidak jujur, membohongi roh Allah dan para rasul. Dan saat itu Rasul Petrus yang bertugas. Adik-adik, waktu itu orang-orang pada menjual tanahnya, dan hasilnya itu diserahkan kepada rasul. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan jemaat. Dalam hal ini tidak ditentuin berapa banyaknya, dan tergantung kerelaan masing-masing. Tetapi Ananias menyimpan sebagian hasil penjualan itu sepengetahuan istrinya Safira. Pada waktu Ananias datang meletakkan hasil penjualannya di hadapan para rasul, kita lihat apa yang Petrus katakan kepada Ananias. Mari kita lihat ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Di sini Ananias tidak jujur, menahan sebagian hasil penjualannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 4 dan 5, Petrus berkata, tanah itu enggak dijual juga tetap kepunyaan kamu. Kalau dijual juga tetap hasilnya punya kamu. Tetapi kenapa kamu harus berbohong? Kalau hasil yang dibawa itu bukan seutuhnya, ada yang disimpan sebagian. Saat ditegur Petrus, Ananias rebah dan meninggal. Dan saat itu jemaat berada di situ sangat kaget. Mereka terkejut dan mereka melihat sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam hidup, yaitu
membohongi roh Allah. 3 jam kemudian istrinya datang. Petrus hanya bertanya, mari kita lihat ayat 8. Kita lihat ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, iya segitu. Nah, Safira juga berkata tidak jujur, karena dia pun tahu kalau suaminya Ananias menyimpan sebagian hasil penjualannya. Lalu Petrus menegur di dalam ayat 9. Petrus berkata, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Jadi dua-duanya juga tidak jujur, sama-sama tidak jujur. Di dalam ayat 10, Petrus menegur dan Safira saat itu rebah dan meninggal. Adik-adik, kita lihat sampai sebegitunya saat Ananias dan Safira tidak berkata jujur, membohongi roh Allah. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa jangan mempermainkan Tuhan di dalam hidup kita. Allah kita itu Allah yang maha tahu. Di dalam kemahatauannya, Allah dia tahu apa yang dipikirkan kita. Dia tahu apa yang akan kita rencanakan. Dia tahu apa yang akan kita lakukan. Bahkan kita pun tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah maha tahu. Mungkin ada adik-adik yang bilang, dulu aku berbohong. Sampai sekarang juga kadang-kadang aku suka berbohong. Tapi kok sampai sekarang gak napa-napa tuh, aman-aman. Gak mengalami seperti yang dialami Ananias dan Safira. Mungkin itu dulu kali ya. Kalau sekarang berbohong ya aman-aman aja, gak ada apa-apa. Apakah seperti itu? Adik-adik perlu diingat, cara Tuhan menghukum, cara Tuhan memberi pelajaran, cara Tuhan mendidik, itu kedaulatan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan di dalam mendidik, memberi pelajaran pada kita itu berbeda-beda. Karena Tuhan itu maha tahu akan anak-anaknya. Dengan kemahatauannya dan hikmatnya, apa yang dia berikan itu pasti terbaik untuk kita. Sekarang kakak mau tanya, apakah bersikap jujur itu gampang atau susah sih sebenarnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bersikap jujur di dalam hidup kita itu gampang atau susah? Apa sih sebenarnya arti jujur itu? Jujur itu berbicara apa adanya untuk setiap kejadian atau hal-hal yang memang perlu diungkapkan. Sedangkan tidak jujur itu berdusta atau berbohong, kebalikannya. Tidak sesuai dengan kenyataan apa yang diungkapkan. Ada yang disembunyikan atau ada yang ditambah-tambahkan. Kenapa sih orang gak jujur? Kenapa sih orang suka berbohong? Kenapa? Biasanya ya, malu karena ingin menyembunyikan kejelekan untuk diketahui orang lain, atau takut dijauhi teman-teman. Entar teman-teman suka ngeledekin, sok suci loh, jadi dia berkata nggak jujur, atau supaya tidak mendapat hukuman. Masih banyak alasan-alasan lain kenapa orang tidak jujur. Jadi jujur itu gampang atau susah? Bagi orang yang suka berbohong, jujur itu susah. Adik-adik, kalau di dalam hidup terus-menerus melakukan dusta, berbohong, lama-kelamaan menjadi satu kebiasaan. Sehingga teguran Roh Kudus sudah tidak kita rasakan lagi. Karena dalam diri kita tidak mau mendengarkan teguran itu. Tetapi bagi orang jujur, berbohong itu susah juga. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengingatkannya terus-menerus sebelum dia melakukan. Pasti ada rasa gelisah, was-was, takut. Karena Roh Kudus menegur terus di dalam hatinya. Berbahagialah kalau kalian masih merasakan itu. Karena kalian anak-anak Tuhan yang masih mau mendengarkan suara Roh Kudus, suara Tuhan. Jadi berkata jujur itu susah atau gampang? Jawabannya gampang. Kita hanya berbicara apa adanya.
tidak perlu mengarang-arang, tidak perlu ditambahkan dan dikurangi, tapi apa adanya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 11. Imamat itu di dalam perjanjian lama ya adik-adik. Kita buka sama-sama. Sudah mendapatkannya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong. Dan janganlah kamu berdusta kepada sesama. Adik-adik, mulai hari ini, mari kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan berkata jujur di hadapan Tuhan. Pada waktu kita hidup jujur, pada waktu kita berjalan di jalan Tuhan, pasti kita juga akan jujur terhadap sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu bisa berkata jujur di hadapan-Mu. Ajarkan untuk terus menjadi berkat bagi sesama, supaya hidup kami memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk fasilitas yang ada. Kami bisa sekolah, ketemu teman-teman, walaupun secara online. Beri kesabaran di dalam menjalankan rutinitas yang berbeda dari biasanya. Tuhan, beri kami tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Anak-anak boleh mengumpulkannya di dalam amplop. Kemudian nanti ketika berangkat ke sekolah minggu, kalian boleh mengumpulkannya ke guru sekolah minggu masing-masing. Dan kalian juga bisa mentransfernya dengan nomor rekening di bawah ini. Dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Allah Sanggup.
dan juga doa syafaat kita serta doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini juga kami diberi kesempatan untuk bisa memberikan persembahan kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menyucikan persembahan kami. Tuhan kuduskan persembahan kami sehingga boleh berguna di dalam pelebaran kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biarlah Tuhan boleh senantiasa memberikan berkat yang begitu melimpah terhadap hidup kami. Dan kami boleh diajarkan untuk terus bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kami kembalikan lagi kepadamu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga teringat untuk Indonesia kami tercinta Tuhan. Dengan keadaan yang saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan boleh senantiasa memulihkan Indonesia kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden juga Wakil Presiden dan juga setiap jajarannya Tuhan dalam menangani kasus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan turut campur dalam setiap kehidupan mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk bisa memberitakan Injil dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong mereka, memampukan mereka untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah pandemi saat ini ya Bapa. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini mereka masih beribadah di rumah. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka pertumbuhan Tuhan supaya mereka juga boleh senantiasa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa kami juga mendoakan para orang tua kami Tuhan. Di dalam mereka mencari nafkah Tuhan. Berkati mereka dalam situasi yang sulit ini. Supaya mereka juga terus sehat dan juga Tuhan terus tambah-tambahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami saat ini akan mengakhiri kebaktian kami. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati kami dalam kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami hari ini dan juga seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ya anak-anak kasih Tuhan, ibadah kita saat ini sudah selesai. Kami terus mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika kita bepergian. Kalau bisa kita tetap di rumah saja. Itu saja, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.